Halo Sobat Api semuanya, kembali lagi bersama kita. Saya Esan dan di samping saya ada Nesti. Halo Sobat Api. Nah, kita nanti di sini mau ngapain nih, Nes? Kita nih kan ada hidran nih, ada hidran box, ada hidran pilar. Kita mau ngapain nih? Di sini kita udah ada hidran equipment macam-macam ya, ada box, terus ada ada nozzle, ada fire hose, terus ada pilar sama ada hose rack nih. Kali ini kita akan bahas nih, apakah hidran equipment Gatol itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ada di NFPA. Oke. Mungkin ini juga nih ya San ya, apa sih NFPA itu? Iya, nanti dijelaskan ya. Iya, betul. Oke, mungkin di sini Sobat Api masih ada nih Nes yang belum tahu tentang apa itu NFPA. Nah, mungkin Nesti bisa jelaskan sedikit tentang NFPA, Nes. Oke, jadi Sobat Api, NFPA itu kepanjangan dari National Fire Protection Association, yang dimana dia lokasi base-nya itu di USA ya, atau di Amerika. Nah, NFPA ini dia itu organisasi yang mengeluarkan beberapa regulasi terkait untuk mencegah terjadinya korban jiwa akibat kebakaran atau keadaan emergensi lainnya. Mungkin bisa dicek di googling ya apa itu NFPA untuk lengkapnya. Tapi memang regulasi NFPA ini juga digunakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahkan SNI yang menjelaskan tentang fire protection itu memang acuannya itu juga dari NFPA gitu. Oke, ya. Oh ya, Nes, ini kan kita di sini sudah ada hidran equipment nih. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya, apakah ini produk dari Gatol ini sudah memenuhi standar dari NFPA apa belum? Ya, betul. Kita akan bahas satu persatu nih. Oke, kita akan mulai dari mana dulu ya, San ya? Mungkin yang kecil-kecil dulu aja dong. Benar, San. Apa Sebelum ini, kita bahas detail satu persatu, San. Ya. Kenapa kamu nggak penasaran nih San ya? Kenapa kok hidran equipment, mungkin APAR atau apalah itu ya yang berkaitan dengan alat pemadam kebakaran selalu warnanya merah? Kenapa nggak pink? Kenapa nggak gold? Kenapa nggak hijau? Saya juga baru kepikiran, mungkin karena sudah terbiasa melihat warna merah nih. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut NFPA sendiri untuk hidran equipment tuh memang ada markingnya namanya ya, ada tanda warnanya sih. Cuman kalau secara general nih ya San ya, kenapa warna merah yang dipilih untuk peralatan pemadam kebakaran? Karena kebakaran itu termasuknya itu kan keadaan darurat. Betul. Keadaan bahaya, emergensi. Jadi merah itu adalah simbol untuk sesuatu yang darurat. Oke. Untuk peralatan darurat. Makanya itu dipakai untuk peralatan hidran equipment. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau menurut NFPA 291 tentang pengujian aliran air dan penandaan hidran, merekomendasikan agar hidran diberi kode warna sebagai tanda pengenal untuk petugas pemadam kebakaran. Oh iya. Karena ini di US ya San ya. Hidran diklasifikasikan sesuai dengan kapasitasnya. Pedoman tanda warna hidran yang direkomendasikan adalah di bawah 500 GPM itu harus dicat merah, 500 sampai 999 GPM itu harus dicat oranye, terus 1000 sampai 1499 GPM itu harus dicat hijau, dan 1500 GPM atau lebih harus dicat biru. Oke, jadi beda-beda ya Nes ya. Ya, pedoman tersebut terutama berbicara tentang bagian atas hidran yang menyarankan untuk mengecat bagian bawah hidran dengan warna kuning. Nah, untuk hidran Gatol sendiri, sebenarnya kalau untuk NFPA sepertinya memang di Indonesia sendiri tidak banyak diterapkan di produk-produk yang dipasarkan di Indonesia nih San. Nah, seperti yang kita lihat ya San ya, di mana-mana nih memang kalau di Indonesia sendiri kebanyakan fire hidran itu memang warnanya cuma merah aja, terutama untuk pilar ya. Jadi itu tadi adalah color code untuk pilarnya. Dan kalau di US mungkin ya, kalau nanti mungkin Sobat Api riset itu memang di US ada beberapa hidran yang berwarna-warni, tapi di Indonesia itu memang semuanya kebanyakan memang besar warna merah. Produk-produk yang dipasarkan di Indonesia pun warnanya merah. Jadi untuk kode warna yang di NFPA itu tidak sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia gitu. Nah, untuk hidran pilar Gatol walaupun warnanya merah, tetapi dia bisa loh untuk untuk pompa yang di atas 500 GPM. Karena GPM itu kan lebih ke pompanya ya San. Kalau output air hidran itu kan biasanya lebih satuannya bar. Dimana satu bar itu sama dengan 13 GPM. Jadi kalau 10 bar keluar dari pompa, output air itu kan kurang lebih 10 bar ya. 10 bar itu berarti dikali aja 13, berarti 130 bar. Kayak gitu. 130 GPM. GPM. Jadi memang pilar hidran Gatol ini
PES ya berarti ya. Memenuhi kriteria NFPA. Berarti udah ini ya valid, dah solid gitu ya, udah nggak melenceng lagi. Oke, sekarang ini Nes, saya mau jelasin selang. Sebentar, saya ambil. Oke, ambil dulu San. Susah nggak? Bisa. Saya. Wah, lumayan ya. Bismillah. Oke. Nah, ini ya Nes ya. Oke, ini ya. Selang atau biasa disebut dengan fire hose. Oke, atau selang hidran, selang pemadam kebakaran. Betul. Ya. Nah, ini berapa mili nih? 2,5. Ini 2,5 kali 30 meter yang PU ya, poliuteran. Saya lupa nyebutnya apa. Tapi ini selang PU atau kantas. Oke, jadi sobat api, menurut regulasi dari NFPA, selang pemadam kebakaran itu seperti ini ya. Oke, jadi untuk peraturan dari NFPA tentang fire hose itu ada di NFPA 1961. Nah, tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, sobat api juga harus tahu kalau ada beberapa jenis fire hose. Yang pertama itu ada attack hose, kemudian ada occupant use hose, terus ada supply hose, booster hose, dan selang untuk memadamkan kebakaran hutan. Nah, dalam penggunaannya itu harus memiliki tekanan uji minimum itu 150 psi atau 10,3 bar. Nah, kemudian untuk peraturan dari NFPA 1961 sendiri, selang kebakaran itu harus memenuhi berbagai standar yang berkaitan dengan adanya ketahanan. Yang pertama, ketahanan terhadap kekusutan, kemudian kemampuan untuk menahan tekanan tinggi, ketahanan terhadap panas, abrasi, dan degradasi kelembapan. Kemudian ada juga kekuatan dan penguatan pelapis selang dan ikatan antara linear selang dan jaket selang. Nah, kemudian NFPA itu menetapkan bahwa linear harus terbuat dari senyawa karet, bahan termoplastik atau campuran karet dan termoplastik, atau juga bisa kain yang berlapis karet alam. Oke, jadi gitu ya sobat api. Berarti ini ya Nes ya, dari selang yang kita pakai dari Gatol ini sudah masuk ke regulasi dari NFPA. Ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh NFPA. Jadi karena kita sudah menggunakan bahan termoplastik. Iya, di dalam jaketnya ya. Di sini ya. Kita pakai berapa lapis nih? Oh, cuma ini single ini ya. Single ya. Jaket Seri ya, single. Oke. Dan ini juga bisa menahan kekuatan berapa bar Nes? Kita kemarin sudah tes ya. Kemarin itu, ini ya, simak bareng-bareng aja. Kita simak aja. Ya. Kita lihat bareng-bareng video pengetesan kita ya di selang seperti ini. Betul. Oke. Nah, akan kita lihat sampai sejauh mana selang hidran dari Gatol ini mampu menahan tekanan. Sobat api, ini sekarang bisa kita lihat sendiri ya, setelah kita lakukan pemompaan hingga 15 bar lebih, sekarang terjadi ini bocor tapi di bagian valve-nya. Nah, jadi gitu ya sobat api, untuk selang Gatol yang PU terutama nih ya, itu sudah sudah masuk memenuhi regulasi dari NFPA. Betul. Jadi aman ketika dipakai seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya ke apa ini dulu. Oh, ini aja. Nozzle ya. Nanti kita coba. Terakhir ya. Ya, betul. Oke, saya ambil nih San. Oke. Oke. Untuk nozzle nih ya San ya, sebenarnya tidak kalau dari NFPA sendiri tidak menyebutkan adanya jet nozzle ya, tapi memang nozzle yang di NFPA itu lebih ke spray nozzle. Cuman untuk nozzle sendiri lebih ke fokusnya ke couplingnya nih San ya. Oke. Ke ininya ya. Jadi disambungkan sama ini San. Bentar. Jadi untuk fire hose connection sendiri ada di NFPA 1963, di mana bahan yang digunakan harus bebas dari cacat yang akan mempengaruhi kinerja atau pemeliharaan komponen individu atau perakitan keseluruhan dari hose connection. Lalu untuk bagian kopling, selain dari kuningan berkekuatan tinggi, harus dapat disambung dan dilepaskan tanpa menunjukkan bukti korosi galvanik antara logam. Nah, jadi bisa dilihat ya, setelah dilepas pasang tadi tidak ada goresan yang membekas pada bagian hose connection maupun yang ada di hose connection maupun yang ada di nozzle seperti
seperti itu ya Sobat Api. Jadi fair hose itu juga sesuai dengan yang standar yang ada di NFPA ya Sobat Api. Oke, kita akan lanjut ke hidran box nih ya. Yang mana ini Nes? Sama aja sih Ini biasanya, kita aja ya? akan lihat yang ini aja deh. Oke, kita tadi hujan ya, maaf ya Sobat, tapi tadi hujan, jadi kita sekalian aja nih ngetes nih, apakah hidran box Hard All ini tembus nggak ya air hujannya? Apa yang ada di dalamnya itu apakah aman atau tidak, kita nanti akan lihat. Yuk dibuka kan? Dibuka ya. Saya pegangin deh biar nggak jatuh. Oke. Aman ya? Oh kering. Nah ini dalamnya kering dan komponen yang ada di dalam nih, masih aman ya. Nah, kalau menurut NFPA nih San, dari NFPA 24, untuk penempatan selang ini memang sebaiknya diletakkan di dalam host station ya. Kalau nyebutnya di NFPA itu host station, jadi bukan hidran box. Diletakkan di host station yang memang terlindung dari paparan cuaca secara langsung. Nah ini makanya memang apalagi untuk area outdoor ya, kalau area outdoor itu memang diletakkan di dalam hidran box. Yang biasanya nih kalau kalian juga sering ketemu hidran box, pasti sebelahnya ada hidran pilarnya nih San. Karena di dalamnya, karena biar ketika ada kebakaran langsung tuh selangnya diambil, dipasang ke hidran pilar. Begitu pula di dalamnya kan juga ada nozzle-nya juga. Nah cuman nih prakteknya memang di NFPA juga selain di ayat yang kedua itu selang itu ditempatkan di dalam host station atau dengan adanya hose reel atau hose carriers di dalamnya gitu. Jadi mungkin di dalam hidran box itu juga bisa diberi hose rack sih sebenarnya. Lebih enak hose rack, jadi nggak perlu dipasang di atas ini ya. Jadi dibawa di dalam hidran boxnya. Nah jadi nggak perlu tuh dari gulungan itu terus kita gelar gitu ya ibaratnya. Jadi kalau pakai hose rack itu lebih gampang untuk mobilitasnya. Nah terus nih San, untuk hidran box sendiri selain itu di NFPA 14 hidran box itu memang di dalamnya sebaiknya untuk selang dan komponen lainnya itu punya jarak 5 cm kurang lebih atau 50 mili. Komponen satu dengan komponen lainnya. Betul. Dibuka lagi San. Ya. Betul. Kita di sini ngasih 2. Iya, karena memang isinya cuma 2 aja ya. Nah ini kan jaraknya juga masih banyak nih. Kalau misal pun dikasih hose rack nih ya, benar nih San, aku ambilin. Nah ini kalau misalkan ditempel di dalamnya dikasih hose rack nih. Bentar, sorry. Balikin. Ini berarti terbalik sih, ini harusnya hose rack nozzle-nya di sebelah sana. Nah ini kan berarti jarak antara ini gulungan selangnya dengan nozzle itu memang punya jarak ya, jadi tidak yang pet-petan ya, berdempetan, itu akan menyusahkan mobilitasnya ketika digunakan kayak gitu. Ini nantinya akan ditempel ya, nanti mungkin kita akan bikinkan video khususnya nih ya di kesempatan lain. Bukan sekarang ya. Betul. Diburu sekalian nanti San. Nah untuk penyimpanannya sih kalau misalkan menggunakan kaca itu sebaiknya memang kacanya safety nih, kayak kacanya Guard All ini kalau misalkan dipecah safety nih San. Berarti nggak perlu kaki tangan ya? Nggak ya, tapi tetap sebaiknya ketika memecah itu tidak dengan tangan ya, karena kan juga cukup tebal juga. Kalau orang ya itu mungkin punya ilmu kebal ya. Jadi memang dipecahkan dengan alat, tetap pakai alat ya. Nanti alatnya ditaruh berdekatan. Betul. Jadi memang secara NFPA hidran box host station atau host kabinet. Jadi kabinet ini memang diperlukan ya untuk penyimpanan fire equipment di instalasi hidran gitu. Itu Sobat Api. Jadi Sobat Api sudah paham ya. Kalau memang hidran kita ini juga sudah memenuhi apa yang diregulasikan di NFPA. Mulai dari apa tadi kita bahas, Nes? Dari pilar warnanya, terus juga selang, terus nozzle-nya juga. Betul. Terus sekarang kita sudah selesai menjelaskan. Betul. Nah, oke Sobat Api, itu tadi ya kita sudah bahas semuanya nih terkait hidran ya.
Betul. Di Guard All kita sudah bahas satu persatu. Nah mungkin bagi teman-teman semuanya yang mau pakai produk Guard All sudah nggak perlu lagi ya, nggak perlu Betul. ragu lagi ya. Betul. Dan terjamin sudah sesuai standar. Kita juga melakukan pengujian sendiri. Kita juga melakukan pengujian sendiri ya. Betul. Seperti itu. Dan mungkin nanti di lain kesempatan kita juga bisa bahas regulasi lainnya ya. Betul, kita nanti di lain kesempatan kita akan perdalam lagi nih. Kalau Ya. tadi kan kita lebih ke highlight-highlightnya Ya. aja, kita akan bisa bahas lebih detail lagi di kesempatan lainnya. Atau mungkin Sobat Api juga punya kritik saran atau pertanyaan nih yang pengen dibuatin video, Betul, langsung drop aja. tolong komentar. Betul. Nah, Ya Sobat Api, ada tambahan Nes? ya itu aja sih ya Sobat Api ya. Jangan ragu lagi, kalau pengen tahu produk Guard All lebih jauh, bisa kontak langsung di website kami di guardall.co.id. Atau kalau mau lihat produk bisa lihat juga di webnya aja ya. Ya, betul. Ada katalog juga ya. Betul. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Guard All Fire Protection biar kalian bisa dapetin info terbaru Tidak ketinggalan. dari Guard All. Betul. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih Sobat Api. Guard All. Guard for all.